Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revina Damayanti, NIM 2104011400082. Di sini saya akan mengerjakan tugas 2 dengan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Bapak Ludovicus Bomanswadu, SPD MPD. Tugas kali ini adalah mereview materi mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Di sini saya memilih materi dari pertemuan 2, pertemuan 4, dan pertemuan 5. Baiklah, kita mulai dari pertemuan 2 terlebih dahulu dengan tema Hakikat Pendidikan Kewarganegaraan. Apa itu hakikat pendidikan kewarganegaraan? Pendidikan kewarganegaraan adalah program pendidikan yang berintikan demokrasi politik yang diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya. Pengaruh-pengaruh positif dari pendidikan, sekolah, masyarakat, dan orang tua yang semuanya diproses guna melatih untuk berpikir kritis, analitis, bersikap, dan bertindak secara demokratis sesuai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sumber-sumber tentang pendidikan kewarganegaraan. Secara historis, suatu bangsa ataupun negara memiliki perjalanan panjang untuk ekstensi negara dan warganya. Seperti contoh, Indonesia untuk mencapai kemerdekaan telah mengalami berbagai tantangan yang tak mudah dalam rentang waktu yang panjang. Sehingga untuk menanamkan rasa nasionalisme perlu diadakannya pendidikan kewarganegaraan. Hal ini bertujuan untuk menghargai sejarah proklamasi serta mewujudkan cita-cita nasional dan tujuan nasional. Yang kedua, secara sosiologis. Indonesia merupakan negara yang besar dengan budaya yang beragam dan multikultural berdasarkan etnis dan bahasa. Perbedaan ini merupakan potensi kekuatan bangsa. Keberagaman diikat oleh norma dan aturan untuk menjaga harmoni kehidupan guna mewujudkan kesadaran moral dan hukum. Berikutnya, dinamika tantangan pendidikan kewarganegaraan. Suatu kenyataan bahwa pendidikan kewarganegaraan telah mengalami beberapa kali perubahan, baik tujuan, orientasi, substansi materi, metode pembelajaran, bahkan sistem evaluasi. Semua perubahan tersebut dapat teridentifikasi dari dokumen kurikulum yang pernah berlaku di Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan hingga saat ini, seperti masa Orde Lama. Pendidikan kewarganegaraan tersebut mengajarkan bahwa tentang warga negara yang baik adalah warga negara yang berjiwa revolusioner, anti-imperialisme, kolonialisme, dan neokolonialisme. Tujuan dari pendidikan kewarganegaraan ini ialah untuk mewujudkan toleransi, tenggang rasa, memelihara persatuan dan kesatuan, tidak memaksa pendapat, dan lain-lain. Dapat kita ketahui bahwa dinamika pendidikan kewarganegaraan itu pun terus berubah-ubah. Oleh sebab itu, sebagai kewarganegaraan ini harus selalu menyesuaikan sejalan dengan dinamika dan tantangan sikap serta perilaku warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Baiklah, yang selanjutnya adalah materi pertemuan keempat dengan tema identitas nasional. Apa sih identitas nasional? Identitas nasional merupakan istilah yang terdiri dari dua kata, yaitu identitas dan nasional. Secara harfiah, identitas adalah ciri-ciri, jati diri, atau tanda yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang berguna untuk membedakannya dengan sesuatu yang lain. Kata nasional adalah identitas yang melekat pada kelompok-kelompok yang terikat karena kesamaan, baik kesamaan budaya, agama, fisik, keinginan, atau cita-cita. Berarti, identitas nasional adalah kepribadian nasional atau jati diri nasional yang dimiliki suatu bangsa yang membedakan bangsa satu dengan bangsa yang lainnya. Sumber
historis, sosiologis, politik tentang identitas nasional. Secara historis, khususnya pada tahap embrionik, identitas nasional Indonesia ditandai ketika munculnya kesadaran masyarakat Indonesia sebagai bangsa yang sedang dijajah dari bangsa asing pada tahun 1908, yang dikenal dengan masa kebangkitan nasional. Rakyat Indonesia mulai sadar akan jati diri sebagai manusia yang tidak wajar karena dalam kondisi terjajah. Pada saat itu muncullah kesadaran untuk bangkit membentuk sebuah bangsa. Kesadaran ini muncul karena pengaruh dari hasil pendidikan yang diterima sebagai dampak politik etis. Yang selanjutnya, secara sosiologis, identitas nasional telah terbentuk dalam proses interaksi, komunikasi, dan persinggungan budaya secara alamiah, baik melalui perjalanan panjang menuju Indonesia merdeka maupun melalui pembentukan intensif pasca kemerdekaan. Yang terakhir yaitu secara politis. Beberapa bentuk nasional Indonesia dapat menjadi penciri atau pembangun jati diri bangsa Indonesia meliputi bendera sang merah putih bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional atau bahasa negara, lambang negara Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bentuk-bentuk identitas nasional ini telah diatur dalam peraturan perundangan baik dalam Undang-Undang Dasar maupun dalam peraturan yang lebih khusus. Dinamika dan tantangan identitas nasional. Yang pertama, pembentukan identitas nasional melalui pengembangan kebudayaan. Indonesia telah melakukan jauh sebelum kemerdekaan, yaitu melalui Kongres Kebudayaan 1918 dan Kongres Bahasa Indonesia 1 tahun 1938 di Solo. Peristiwa terkait dengan kebudayaan dan kebahasaan melalui Kongres telah memberikan pengaruh positif terhadap pembangunan jati diri atau identitas nasional. Esensi dan urgensi identitas nasional. Identitas nasional sangat penting bagi bangsa Indonesia karena yang pertama, bangsa Indonesia dapat dibedakan sekaligus dikenal oleh bangsa lain. Yang kedua, identitas nasional bagi sebuah bangsa sangat penting bagi kelangsungan hidup karena dapat mempersatukan bangsa. Yang ketiga, identitas nasional penting bagi kewibawaan negara Indonesia sebagai ciri khas bangsa. Selanjutnya, materi pertemuan kelima, yaitu integritas nasional. Integritas nasional adalah penyatuan atau pembauran suatu bangsa sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Berintegrasi nasional berarti sama dengan konsep menyatukan bangsa dengan kesederhanaan. Konsep integrasi nasional secara vertikal mencakup bagaimana mempersatukan rakyat dengan negara yang hubungannya interintegrital. Konsep integrasi nasional secara horizontal mencakup bagaimana menyatukan rakyat Indonesia yang tingkat kemajemukannya cukup tinggi. Selanjutnya, historis, sosiologis, politik tentang integritas nasional. Secara historis, ternyata sejarah menjelaskan bangsa kita sudah mengalami pembangunan integrasi sebelum bernegara Indonesia yang merdeka. Menurutnya ada 3 model dalam sejarah perkembangan integrasi Indonesia, yakni model integrasi Imperium Majapahit, model integrasi kolonial, dan model integrasi nasional Indonesia. Secara sosiologis, integritas nasional berkembang dengan adanya proklamasi yang mengubah bangsa yang terjajah menjadi bangsa yang merdeka dan bebas. Proses penyesuaian di antara unsur-unsur yang berbeda sehingga mencapai suatu keserasian fungsi dalam kehidupan bermasyarakat. Secara politik, hasrat untuk bersatu
sebagai satu kesatuan bangsa, terrealisasi melalui konsensus nasional yaitu Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. Kemauan untuk bersatu disadari benar oleh para perintis kemerdekaan sehingga bentuk negara Republik Indonesia merupakan pilihan nyata mereka sebagai perwujudan integrasi nasional. Berikutnya dinamika dan tantangan integrasi nasional di Indonesia. Sejak kita bernegara tahun 1945, upaya membangun integrasi terus-menerus dilakukan. Terdapat banyak perkembangan dan dinamika dari integrasi yang terjadi di Indonesia. Dinamika integrasi jalan dengan tantangan zaman waktu itu. Tantangan dalam membangun integrasi. Dalam upaya mewujudkan integrasi nasional Indonesia, tantangan yang dihadapi datang dalam dimensi horizontal dan vertikal. Dalam dimensi horizontal, tantangan yang berakar pada perbedaan suku, agama, dan ras dan geografi. Sedangkan dalam dimensi vertikal, tantangan yang ada berupa celah perbedaan antara elit dan massa, di mana latar belakang pendidikan kekotaan menyebabkan kaum elit berada dari massa yang cenderung berpandangan tradisional. Itu tadi materi-materi yang direview dari mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.